Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, hari ini kita ketemu lagi bersama saya Siti Rohma dengan topik penerimaan mahasiswa baru Ikatan Dinas Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Bagaimana seleksi pada tahun ini? Yuk langsung saja kita lihat yang pertama. Ya, yang pertama adalah seputar Politeknik Statistika STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Ya, sebagai perguruan tinggi kedinasan di bawah Badan Pusat Statistik atau BPS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ini atau STIS telah mengalami perubahan bentuk kelembagaan. Menjadi apa? Ya, Politeknik Statistika STIS pada tahun 2017. Nah, Politeknik Statistika STIS ini akan menerima kembali 600 mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 yang berstatus ikatan dinas dengan komposisi per program studi sebagai berikut. D3 Statistika 140 orang, D4 Komputasi Statistik 210 orang, dan D4 Statistika 250 orang. Yuk kalian cari yang mana yang akan kalian ikuti tesnya. Nah, berikutnya seleksi penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun 2021-2022 Ikatan Dinas dilakukan dalam 3 tahap sebagai berikut. Tahap pertama, seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem Computer Assist Test atau CAT diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN berkoordinasi dengan Politeknik Statistika STIS. Yang tahap kedua yaitu matematika dan psikotes menggunakan sistem ujian masuk berbasis komputer. Dan yang ketiga adalah tes kesehatan dan kebugaran. Hati-hati ya, ada catatan penting nih, karena pada setiap tahapan berlaku sistem gugur. Nah, semoga kalian yang ikut tes ini lanjut terus ya sampai ke tahap akhir dan menjadi mahasiswa baru di Politeknik Statistika STIS tahun 2021-2022. Nah, persyaratan seleksinya ya untuk umum, yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani ya, dapat atau layak bekerja dan beraktivitas baik di dalam ruangan maupun lapangan dan bebas narkoba. Yang kedua, tidak buta warna ya, baik total maupun parsial untuk pengguna kacamata atau lensa kontak atau minus saya rabun jauh dan atau plus rabun dekat dapat diberikan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri. Nah, jadi kalau untuk buta warna ini sangat penting ya guys. Jadi kalian bisa tes dulu nih dengan menggunakan tes Ishihara ya, yaitu tes yang bisa melihat ya apakah kalian buta warna atau tidak, yaitu dengan cara melihat lingkaran-lingkaran yang berisi angka dan ada warnanya. Nah, jadi supaya tahu dulu nih di awal kalian buta warna atau tidak ya. Yang berikutnya adalah lulusan atau siswa kelas 12 SMA atau MA peminatan MIPA atau IPS dan SMK MAK peminatan Teknik Komputer dan Informatika. Nah, yang keempat adalah nilai matematika atau kelompok A ya untuk umum dan bahasa Inggris minimal 80 skala 1 sampai 100 atau 3,20 skala 1 sampai 4 pada ijazah atau nilai rapot semester Ghazal kelas 12 ya. Ya, umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September 2021. Dan yang keenam, belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS sampai dengan pengangkatan PNS. Jadi jangan menikah dulu ya, dan bersedia untuk tidak menikah karena ini sangat penting sekali untuk di awal-awal kalian meniti karir. Berikutnya yang ketujuh, tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain ya. Jadi kalau satu yang mau diteskan ya satu saja dulu ya. Dan yang kedelapan, bersedia mematuhi peraturan Politeknik Statistika STIS ya. Yang kesembilan, bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas atau SPID bagi yang dinyatakan lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS. Dan yang terakhir, setelah lulus pendidikan di Politeknik Statistika STIS, bersedia ditempatkan di Badan Pusat Statistik atau BPS atau kementerian atau lembaga atau instansi lainnya sesuai penempatannya di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat kabupaten atau kota. Nah, ini khusus diploma 3 ya. Domisili sesuai kartu keluarga di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung.
Nah, ini adalah prosedur pendaftaran ya. Akses dan buat akun di portal SSC-ASN di alamat sscn.bkn.go.id dengan menginput NIK dan nomor KK. Kemudian login kembali ke SSC-ASN, gunakan NIK dan password yang sudah didaftarkan. Pilih sekolah kedinasan Politeknik Statistik dan mengisi data diri. Ya, berikutnya menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran dan juga menerima konfirmasi hasil verifikasi administrasi. Dan yang kelima, setelah dinyatakan lulus verifikasi administrasi, akses portal SPMB Politeknik Statistik ya di spmb.stis.ac.id, kemudian login dengan NIK ya dan password sesuai dengan portal SSC-ASN. Ya, yang keenam adalah melengkapi data, memverifikasi email dan mendapatkan kode pembayaran. Selanjutnya membayar biaya seleksi ya dan juga login ke portal SPMB Politeknik Statistik untuk mencetak kartu tanda peserta ujian masuk atau KTPUM dan mengikuti petunjuk selanjutnya yang ada di KTPUM. Dan waktu dan lokasi tes diumumkan melalui portal SPMB Politeknik Statistik. Nah, kalau sudah dapat semua ini nih ya, tinggal siap-siap belajar dan semoga lulus ya di Politeknik Statistik. Ya, selanjutnya ini adalah jadwal penting yang harus kalian ingat. Yang pertama, 9 sampai 30 April 2021 adalah pendaftaran online ya. Kemudian 24 Mei sampai 18 Juni 2021 itu adalah ujian tahap 1 yaitu seleksi kompetensi dasar. 6 sampai 13 Juli 2021 ujian tahap 2 matematika dan psikotes ya, lokasi pilihan di 34 provinsi. Kemudian 28 sampai 30 Juli 2021 itu adalah ujian tahap 3 yaitu tes kesehatan dan kebugaran. 12 Agustus 2021 pengumuman akhir dan 23 Agustus 2021 perkuliahan tahun akademik 2021-2022. Tapi untuk diingat ya, jadi jadwal ini sementara ya dan tentatif ya, jadi menyesuaikan dengan jadwal yang dilaksanakan BKN untuk tes tahap kedua. Nah, berikutnya adalah biaya pendaftaran, yaitu biaya seleksinya adalah Rp300.000, dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Biaya administrasi ditanggung oleh peserta. Dan perhatian ya, jadi Politeknik Statistik tidak menyelenggarakan dan tidak bekerja sama dengan bimbingan belajar manapun. Dan hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Politeknik Statistik maupun BPS. Nah, jadi itulah ya hari ini seputar testing Politeknik Statistik. Selamat belajar dan selamat berusaha. Ingat, persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Tanpa persiapan yang ada hanyalah kegagalan. Semoga sukses untuk semuanya. Saya Siti Rohma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.